Shalom rekan-rekan teruna, apa kabar? Kembali lagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hari kami beristirahat. Pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan nafas kehidupan serta kesehatan. Biarlah karunia yang Tuhan berikan buat kami boleh pakai untuk kami memuji serta memuliakan nama-Mu. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti, terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Rekan-rekan teruna, bacaan kita hari ini terambil dari Ratapan 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9 yang menyatakan, betapa Tuhan menyelubungi Putri Sion. Dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya. Dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya. Tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murkanya yang menyala-nyala ia mematahkan segala tanduk Israel. Menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat. Membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat sekeliling. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan. Membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah Putri Sion. Memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel. Meremukan segala purinya. Mempuingkan benteng-bentengnya. Memperbanyak susah dan kesah pada Putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun. Menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mesbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah, seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok Putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Rekan-rekan teruna, perikop hari ini adalah tentang yang bersalah akan dihukum. Pernah nggak ya kita melihat orang yang sakit hati karena dihianati? Pasti sebagian dari kita pernah melihatnya. Ya, sakit hati karena apa? Mungkin karena teman, karena sahabat, karena pasangan, atau bahkan karena keluarga sendiri, gitu ya. Banyak penyebabnya. Sedih, marah, sakit hati pasti jadi satu sehingga meluap seolah-olah membuat dunia kita akan runtuh gitu ya. Kalau orang galau kan kayaknya aduh segala apa juga bad mood gitu ya teman-teman. Nah, demikian halnya dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Yehuda ya. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Yehuda itu sangat mengundang kemarahan Allah, rekan-rekan teruna. Ya, Allah sangat murka atas kelakuan Yehuda. Murka Allah itu seolah-olah udah nggak terbendung lagi gitu ya, amat sangat mengerikan. Yerusalem dihancurkan, ya, ditunggang balikan menjadi
reruntuhan, ya rekan-rekan. Seolah itu Allah melemparkan keagungan Yerusalem dan melemahkan kekuatannya, teman-teman ya. Itu ada di ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Di dalam amarahnya ya, Tuhan Allah nggak tanggung-tanggung, teman-teman ya, nggak tanggung-tanggung menjadikan umat pilihannya sebagai sasaran bidik yang paling empuk ya. Untuk apa? Untuk dihancurkan ya, rekan-rekan. Bahkan Allah menjadikan mereka sebagai sasaran bidik panahnya gitu ya. Tapi nggak sampai situ aja, teman-teman. Murka Tuhan Allah ya, Allah memusnahkan semua tanda-tanda relasi antara Allah dengan umatnya. Seperti apa? Allah menghancurkan baitnya ya. Allah menghancurkan bait Allah, menghancurkan mezbah, bahkan para pemimpinnya, rekan-rekan ya. Seperti tembok-tembok kota kebanggaan yang ada di situ, semua dihancurkan oleh murka Allah ya. Rekan-rekan teruna, apa yang terjadi dengan Yerusalem itu menjadi peringatan ya, peringatan untuk kita dalam kehidupan kita sekarang ini. Tuhan Allah sanggup ya, sanggup memutarbalikkan keadaan jika kita hidup berkompromi dengan dosa ya. Kalau kita berkompromi dengan dosa, artinya kita harus buka hati untuk terima murka Allah ya, rekan-rekan. Jadi segala yang kita miliki ya, semua pemberian Tuhan akan hilang dengan sekejap kalau kita hidupnya berkompromi dengan dosa. Rekan-rekan teruna, saat ini pun ya, kita dipanggil untuk menyatakan kasih Tuhan Allah kepada sesama dengan jalan menyampaikan peringatan ini kepada semua orang-orang yang ada di sekeliling kita. Khususnya kawan-kawan kita yang seiman ya. Kita harus kasih tahu bahwa murka Allah bisa datang kapan aja menimpa kita jika kita hidup dalam dosa yang terus menerus ya, rekan-rekan. Ingat, sekali saja kita menyimpang dari jalan Tuhan, berarti kita membuka kesempatan bagi murka Allah dalam kehidupan kita. So, rekan-rekan, say no to dosa-dosa ya. Kita harus hidup berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Karena ketika kita memutuskan untuk hidup dalam Tuhan, maka yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah murka, tetapi hikmat dan berkat yang begitu melimpah. Mari teman-teman, kita harus selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari rekan-rekan teruna, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah itu semua menjadi peringatan bagi kami agar kami tidak berkompromi dengan dosa. Biarlah semakin hari kami semakin dikuatkan oleh firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh hidup di dalam kasih terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hendak melakukan aktivitas kami. Tuhan sertai Roh Kudus-Mu yang memampukan kami agar kami boleh melakukan semuanya dengan campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih rekan-rekan teruna. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dadah!